ini hanya kompetisi. Kita memilih pemimpin yang baik. Semua orang punya prinsipnya masing-masing. Ya, intinya perbedaan itu suatu hikmah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali berjumpa dengan saya hari ini bersama kawan kita Kiki Damanhuri. Sedikit memperkenalkan beliau hari ini menjabat sebagai relawan milenial salah satu capres pemilu 2024 yakni Ganjar Pranowo. Nah, dan hari ini kita akan sedikit menggali ke beliau, ke Bung Kiki. Ki, gue mau nanya soal pidato capres kemarin viral banget. Iya. Antaranya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Secara spesifik sebagai relawan Ganjar, lu lihat pidato Ganjar itu seperti apa sih? Ya, kalau pidato Ganjar ya, menurut gua Ganjar itu berpidato kemarin realistis, sederhana lah. Ya, bahwa dia ingin suasana Pilpres pada tahun ini 2024 tidak mengulangi Pilpres sebelumnya. Maksudnya emang sebelumnya Pilpres ada sesuatu yang buruk menurut lu di sebelumnya sehingga harus ada perubahan? Gue jawab dia pasti semua tahu lah. Pilpres kemarin kan banyak masih membekas lah. Kita lihat ada perpecahan kan. Kok sampai muncul itu ya istilah-istilah yang ada cebong kampret dan sekarang timbul lagi kadrun. Manusia apa binatang kan gitu. Ya sederhana sih menurut gua. Ganjar itu memberikan pesan ya bahwa mereka itu bertiga adalah sahabat. Mereka itu adalah teman baik kan. Ganjar juga menjelaskan bahwa Ganjar pernah menjadi jubirnya Prabowo saat berduet dengan Megawati kan. Dan juga Ganjar juga menjelaskan bahwa Anies juga itu adalah temannya kan waktu masih kuliah dulu di UGM. Ya realistis lah. Menurut gua Ganjar itu gak neko-neko. Pidato kemarin kan panjang dan ramai sekali dan sempat menggemparkan jagat raya Indonesia ini, apalagi di momentum politik jelang pemilu 2024 ini kan orang pasti beragam persepsi. Ya, maksud gua, lu dari pidato Ganjar secara spesifik, pidato-pidatonya kemarin itu pesan apa yang lu dapat dari pidatonya Ganjar kemarin? Ya pesannya Ganjar ya, bahwa kita harus tetap rukun kan. Salah satunya kerukunan di ini ya. Tengah Pilpres kita harus tetap rukun. Ya intinya ya kita semua ini ya persaudaraan di atas politik. Ya kayak kita kan. Kadang berbeda, tapi ngopi lagi. Ya intinya perbedaan itu suatu hikmah. Ini hanya kompetisi. Kita memilih pemimpin yang baik. Semua orang punya prinsipnya masing-masing. Berhaklah, namanya juga demokrasi kan. Semua punya komitmen kan. Tapi gue mau nanya nih soal kan ada tiga nih, Ganjar, Prabowo sama Anies. Kenapa sih lo harus pilih Ganjar? Alasannya gitu? Kalau gue realistis aja. Ya oke. Ya dalam pilpres sebelumnya gue Pak Jokowi. Pak Jokowi. 2 periode, dua-duanya. Pak Jokowi ini kan memang berasal dari rakyat. Ya, sama juga kalau kata rakyat mah. Sama dari rakyat juga bro. Iya, maksudnya Anies juga dari rakyat, Prabowo juga dari rakyat. Alasannya secara spesifik. Secara spesifik kan kita tahu loh Jokowi cuma anak tukang kayu. Ya mohon maaf ya. Oke, betul. Bukannya gue ini gue ngomong nyatanya aja. Ya kalau Jokowi bisa jadi presiden, kenapa kita enggak kan? Itu kan ngebuka kita sebagai anak-anak muda kan, bahwa kita punya mimpi.
Terlepas dia anak bawang pun juga Ya, bisa semua, saja jadi presiden itu kan? kan demokrasi. Semua punya hak kan? Dia mau jadi apa kan? Semua berhak menentukan mimpinya masing-masing. Nah, oke, kenapa lu pilih Ganjar? Ya, jawabannya ini. Ya, Jokowi dan Ganjar sama kayak gue. Kita kan sedang menuju negara maju. Kita harus profesional lah. Kita nggak harus lihat latar belakang seseorang. Ya, menarik sekali teman-teman semuanya karena jarang sekali seorang relawan milenial mau tampil. Ya maksudnya khususnya di kami di ruang bicara ini satu keistimewaan sehingga patut kita untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan hal-hal begini. Biasanya juga lu nggak gitu bro. Lu bangsat Oke, yang bangsatin kedua, gua. gue mau nanya nih, ini kan seru soal politik milenial ini kan. Sudah oke, pidato Ganjar itu pada umumnya bicara soal kemanusiaan, politik yang real, tidak boleh ada perpecahan sesama rakyat, tidak boleh ada politik adu domba dan lain sebagainya kan. Intinya kan politik tidak pesan pidato kemarin dari Ganjar itu kan seperti itu. Nah, sekarang gue mau nanya lagi nih. Terbaru nih, viral nih yang diunggah sama Bung Adian. Apaan tuh? Nah, soal penurunan baliho atau spanduk Ganjar. Lu responnya gimana sih? Ya itulah yang termasuk lah gue sering ngomong kan ya. Menurut lu etis nggak sih? Menurut gue nggak etis, apalagi yang nurunin TNI kan, tugas TNI itu kan ya lu tau lah Ya. semua kan ada porsinya masing-masing kan gitu. Ngapain TNI kalau kayak gini timbul lagi dong, ya enggak? Kita harus dewasa. Bukan cuman politisi aja yang harus memberikan contoh yang benar, kan? Dari militer juga sekarang. Ya semua kalangan. Kita nggak boleh. Ya kalau buat penertiban ya sah-sah aja. Tapi kan itu tugasnya kita udah tahu lah. Iya. Apa gunanya Satpol PP? Gunanya Satpol PP ya gitu menertibkan kota kan? Di setiap lingkungan kan ada kepala daerah. Kenapa harus TNI? Nah, sekarang sebagai ketua umum milenial nih. Misalnya di salah satu capres, Ganjar Pranowo. Sekarang lu lihat perspektifmu soal milenial Indonesia ini gimana sih menjelang pemilu 2024 ini? Milenial sekarang lebih berani lu protes, ada yang langsung siaran langsung. Ya, contohnya si siapa namanya? Bima Lampung. Lewat TikTok juga kan. Mereka lebih keras sekarang. Siapa bilang mereka apa? Ya makanya kita sebagai milenial ya juga harus memberikan contoh-contoh positif lah. Ada Gen Z kan. Ya bahwa politik itu ya kita harus tahu etika juga kan. Santunnya kayak gimana kan. Termasuk boleh politisi senior juga. Semualah. Nah, sekarang kita kembali ke soal politik pemilu 2024. Menurut lu penerawang lu nih, ada nggak potensi terpecahnya kubu-kubu semacam kemarin itu? Ada cebong, ada kampret dan lain sebagainya. Kalau itu ada nggak potensi? Itu gak usah ditanya lagi bro. Pasti ada. Sekarang aja masih ada. Oke. Berbahaya nggak sih? Menurut untuk demokrasi? Kalau dibilang berbahaya ya sangat berbahaya. Kan gitu. Semuanya sangat berbahaya. Ya tapi kan kembali lagi pada diri kita kan. Kita ngomongin soal damai, tapi kalau dari diri kitanya juga masih mencaci orang lain. Artinya semua kembali ke diri masing-masing individu manusia Indonesia. Ya, contoh hal kecil yang tadi lu bilang soal baliho kan? Iya. Mereka selalu bilang sinergi. Kita harus berdamai membangun. Tapi kan nol. Kayak gitu. Ya fokuslah. Lu bidangnya ini. Ya lu harus mendamaikan di bidang ini. Penurunan baliho ini menurut lu apakah ada potensi dugaan sementara ada kelompok dari lawan politik Ganjar yang memang berbuat seperti itu atau gimana menurut lu? Ya, kalau dugaan, ataukah biasa-biasa aja? Kalau gue sih biasa. Oke. Tapi kalau soal prasangka ya. Prasangka dugaan sementara. Ya prasangka ya juga tetap ada. Gitu aja. Pasti ada. Karena kan memang dari zaman jebot kan Indonesia ini nggak bisa lepas politik. Saling menjatuh. Semuanya ikut campur bro.
Gak usah jauh-jauh ini, gak usah jauh-jauh lah. Isu PKI aja masih bisa dimainin. Ini juga bro, biasa-biasa, gue biasa-biasa. Lagian mau ngapain sih? Tapi menurut lu potensi Ganjar di Jateng itu di tuan rumah kandang gimana? Menang apa gimana menurut prediksi lu? Gue ya optimis. Optimis menang. Terakhir soal pesan, terutama dari lu kepada milenial dan pesannya kepada politisi Indonesia menjelang pemilu 2024 ini agar sama-sama menjaga wahana demokrasi Indonesia ini menjadi santun, menjadi harmoni, tidak ada perpecahan, bahkan sampai ada ya amit-amit banget Indonesia ada kudeta militer dan lain sebagainya, kudeta sipil. Ya kita menghindari politik-politik. Apa pesan penting dari lu sebagai seorang ketua umum milenial Ganjar? Ya kalau gue berharap kita pilih pemimpin yang bisa menyatukan masyarakat Indonesia. Kita pilih pemimpin yang gak rasis. Kita pilih pemimpin yang memanusiakan manusia. Ya kalau pemimpin yang bisa memanusiakan manusia ya selesai. Republik ini selesai. Gue yakin kita semua bakal bersatu. Kita mau ngomongin yang tinggi-tinggi, program apa, mau majuin Indonesia lebih baik lagi kan. Iya. Tapi kalau pemimpinnya yang masih memainkan isu-isu yang gak baik ya, mau gimana? Terusnya mau gimana? Tapi kalau harapan gue buat politisi senior yang lu bilang, politisi senior, dewasa lah. Selain itu juga berikan pendidikan yang baik ya, pendidikan politik yang baik. Pasti, politik dewasa seperti itu. Apalagi terutama untuk milenial Indonesia yang harusnya bisa belajar banyak dari para senior-senior ya, politisi senior di dalam memberikan wahana demokrasi Indonesia menjelang pemilihan umum 2024 ini bisa lebih humanistik, lebih harmoni, sehingga tidak terjadi unbalances, ketidakadilan dan lain sebagainya yang berpotensi memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tetap akan berpegang teguh pada prinsip-prinsip nilai moralitas, kemanusiaan, dan Pancasila. Demikian teman-teman semuanya, itulah obrolan singkat kita hari ini dengan Ketua Umum Relawan Milenial Ganjar atau dikenalnya dengan Squad G24. Ya toh? Squad G24. Ya mudah-mudahan harapan kita semua sebagai milenial, dari saya pesannya adalah mari kita sama-sama menjaga negara kita yang tercinta ini, Ibu Pertiwi ini, dengan nalar kritis kita tetapi juga dibumbui dengan solusi-solusi yang tepat. Nah, pemerintahan mudah-mudahan juga bisa mewujudkan harapan masyarakat. Amin. Dalam Pancasila itu poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Amin. Semoga kita akan berjumpa di lain waktu dan akan ada konten-konten terbaru dan menarik lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, merdeka.